Halo, saya bin Sohib. Kali ini saya ingin berbicara soal pengharaman wayang oleh Khalid Basalamah. Banyak orang tak habis pikir dan terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Khalid Basalamah soal wayang. Bagaimana mungkin wayang yang merupakan seni pertunjukan yang telah mengakar dalam budaya Indonesia dan bahkan dinobatkan sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity atau karya agung warisan budaya lisan non-bendawi manusia oleh UNESCO, tiba-tiba ia katakan haram dan mesti dimusnahkan. Namun bagi yang akrab dengan literatur dan ajaran Salafi Wahabi, hal itu sama sekali tidak tiba-tiba dan tidak mengejutkan. Wahabi adalah sebuah ajaran ultra konservatif dalam Islam. Mazhab itu dicetuskan oleh Muhammad Abdul Wahab pada abad ke-18 di Najd, Saudi Arabia. Meski berakar pada pemikiran ulama klasik seperti Imam Hambali dan Ibnu Taimiyah, namun Wahabisme merupakan gerakan purifikasi baru yang sangat radikal. Mazhab yang kemudian diadopsi sebagai mazhab resmi oleh kerajaan Arab Saudi itu pada perjalanannya menghancurkan sekian banyak tradisi Islam dan situs bersejarah di Mekah dan Madinah. Gerakan itu benar-benar anti sejarah dan anti kebudayaan. Mereka memiliki pandangan yang sangat kaku soal tauhid. Banyak hal dicurigai bisa menggiring orang ke dalam kemusyrikan. Maka kubah makam, situs-situs bersejarah, patung, lukisan makhluk hidup, dan tentu saja wayang diharamkan lantaran dianggap bisa menggiring orang ke arah kemusyrikan. Pemerintah Arab Saudi sendiri sekarang ini menyadari bahwa Wahabisme menyebabkan kejumutan sosial dan kemunduran luar biasa di bidang kebudayaan. Pemerintah Saudi berusaha untuk memangkas pengaruh Wahabisme di negaranya. Banyak orang tidak mengerti soal ini dan itu menyebabkan kesalahpahaman yang serius. Pengharaman wayang oleh Khalid Basalamah itu dipandang sebagai persoalan etnis, bahwa Khalid Basalamah seorang etnis keturunan Arab yang tidak menghargai kebudayaan asli Indonesia. Itu sama sekali keliru. Khalid Basalamah mengharamkan wayang bukan lantaran ia beretnis keturunan Arab, melainkan karena ia berpandangan Salafi Wahabi. Etnis apapun jika menganut mazhab yang sama yang dianut oleh Khalid Basalamah ini, pasti akan cenderung mengharamkan wayang. Bahkan jika misalnya ada seorang dalang beretnis Jawa pun akan mengharamkan dan memusnahkan wayang jika ia telah berhijrah ke mazhab itu. Kita masih ingat kasus pembongkaran patung diorama di Kostrad pada 2021. Pembongkaran itu atas permintaan legend TNI Purnawirawan Azmin Yusri Nasution. Ia melakukan pembongkaran itu karena alasan keagamaan yang diyakininya. Sebagai orang yang menggagas patung itu, ia merasa telah melakukan dosa, yaitu membangun sesuatu yang diharamkan oleh agama. Kesadaran ini muncul setelah beliau mempelajari agama dan akhirnya berhijrah menjadi orang yang agamis yang taat pada perintah dan larangan agama. Nah, agama di sini tentu saja maksudnya agama yang dipahami dan diyakini oleh masing-masing kelompok. Jadi itu belum tentu Islam yang diajarkan oleh Nabi. Itu hanya Islam menurut persepsi masing-masing. Jadi ketika Khalid Basalamah mengatakan bahwa wayang dilarang dalam Islam, itu hanya klaim. Yang benar adalah wayang diharamkan dalam Islam versi Khalid Basalamah, yaitu Salafi Wahabi. Begitu juga yang terjadi dengan legend Purnawirawan Azmin Yusri Nasution. Nah, fenomena hijrah yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini, baik di kalangan anak-anak muda, pesohor, dan kelas menengah perkotaan, harus dipahami dalam konteks ini. Hijrah bukanlah perpindahan gaya dan pandangan hidup dari hedonis, sekuler, atau biasa-biasa saja menuju ke Islam, melainkan menuju ke Islam versi tertentu, dalam hal ini Wahabisme. Akibatnya, dengan semangat telah menjadi Islam yang murni dan sejati itu, mereka mengharamkan segala tradisi dan budaya yang dianggap di luar Islam, seperti tahlil, maulid, haul, ziarah kubur, kubah makam, lukisan manusia dan hewan, patung, dan tentu saja wayang. Juga tradisi lokal seperti ruatan, selamatan, siraman, larung laut, dan berbagai kesenian daerah. Maka jika ajaran Puritanisme ini terus berkembang, maka otomatis kesenian dan kebudayaan Indonesia akan terkikis. Dalam tingkat yang paling ekstrim, bisa saja patung-patung dan bahkan candi yang ada di seluruh Indonesia akan dibongkar sebagaimana yang diderita oleh beberapa negara Arab seperti Saudi, Suriah, dan Irak. Untuk itu, kita semua
Seluruh elemen masyarakat, para pemangku kepentingan kesenian dan kebudayaan, bahkan negara perlu bertindak untuk melindungi tradisi Islam dan warisan bangsa kita dari ajaran-ajaran yang berupaya menggerus dan memusnahkannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.